Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 2,23%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.200-an, Ethereum 1.865, BNB 318, XRP 0,43, Cardano 0,37, Dogecoin 0,075, Polygon Matic 0,93, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,41 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, Yellen warns of economic chaos unless Congress raises the debt ceiling. Jadi ini adalah isu yang sekarang sedang membuat market nervous guys, tegang gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat berikutnya? Karena ada permasalahan selain kenaikan suku bunga yang terus terjadi, masalah lainnya adalah debt ceiling. Yang kalau misalnya tidak dinaikkan pada bulan Juni tahun 2023 ini, alias kurang dari sebulan lagi, katanya Janet Yellen itu bisa menyebabkan Amerika Serikat itu menyatakan bankrupt. Karena dengan tidak bisa menaikkan debt ceiling ini, atau jumlah di mana pemerintahan bisa meminjam, jumlah limit atau batas pinjaman untuk pemerintah itu tidak dinaikkan, maka yang terjadi berikutnya adalah kalau misalnya Amerika Serikat kehabisan uang untuk dapat membayar para pekerjanya, ya mereka harus menyatakan bankrupt. Yang terjadi berikutnya apa? Tingkat pengangguran kemungkinan bakalan meroket. Karena kenapa? Karena pekerja pemerintahan di AS harus dipulangkan gitu, karena nggak bisa digaji, nggak ada uangnya gitu. Ya walaupun menurut sebagian analis gitu, chance-nya sangat kecil bahwa kita tidak akan melihat debt ceiling ini dinaikkan, tapi kita jangan sampai menyepelekan kalau misalnya ini sampai benar-benar terjadi. Dan kalau misalnya ini sampai benar-benar terjadi guys, ini tentunya bukan berita baik untuk Amerika maupun market. Kenapa? Karena logikanya sesimpel begini guys, kalau misalnya ternyata pengangguran itu start meroket gitu ya, apa yang terjadi berikutnya? Orang-orang yang dianggurin otomatis nggak bakalan melakukan spending terlalu banyak. Orang-orang yang tidak di PHK pun pasti akan ngeri gitu. Dan akan berpikiran untuk main safe saja. Saya nggak mau ambil resiko terlalu tinggi, saya mau punya dana cadangan, sehingga apa yang terjadi juga, mereka juga akan stop spending terlalu banyak. Dan yang terjadi berikutnya juga apa? Orang-orang yang kemarin, bukan kemarin, tapi yang nantinya kalau misalnya ter-PHK, otomatis apa yang mereka akan lakukan kalau misalnya mereka sudah kehabisan uang? Ya mereka harus menjual aset mereka. Salah satunya mungkin nanti ada dari cryptocurrency atau dari stock market. Sehingga kalau ini terjadi, ini bisa menyebabkan stock market Amerika itu drop luar biasa dalam. Dengan hal itu terjadi, kita juga bisa expect crypto juga kemungkinan bakalan mendapatkan hal yang sama. Tapi tentunya harapan kita itu tidak terjadi gitu ya. Kita masih mempunyai waktu mungkin kurang lebih 1 bulan sampai keputusannya diambil, apakah benar-benar akan dinaikkan debt ceiling-nya atau tidak. Tetapi menurut kalian bagaimana guys? Kalau misalnya kalian punya pendapat seputaran apa yang sedang terjadi di sini, silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi merasa chance-nya harusnya cukup kecil bahwa debt ceiling tidak dinaikkan, karena kalau misalnya itu sampai terjadi, dan kita melihat sampai Juni debt ceiling yang tidak dinaikkan, maka Amerika berpotensi menyatakan bankrupt dan untuk efeknya nanti itu luar biasa parah. Jadi saya merasa harusnya pemerintahan AS akan mencoba sebisa mungkin untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, ini juga yang perlu kalian ketahui guys, untuk kalian yang merupakan pencinta meme coin gitu, bahwa untuk membuat sebuah shitcoin atau meme coin itu cuma perlu waktu kita genapkan 30 detik gitu.
Bahkan kalau yang jago, di bawah 23 detik pun itu sudah bisa membuat satu koin yang bisa teman-teman beli gitu. Maka sekali lagi ketika kalian membeli sebuah meme coin, kalian harus tahu itu sebenarnya sedikit banyak jatuhnya sama kayak gambling gitu guys. Terlebih lagi meme coin yang baru dirilis, yang baru 1 jam dirilis, baru 30 menit dirilis, itu kalian sedang seperti sedang bermain di kasino gitu. Kalau misalnya hoki-hokian kalian dapat meme coin yang timnya bagus, alias secara marketing oke, maka mungkin kalian bisa menghasilkan luar biasa besar. Tapi di sisi lain, kalian juga harus tahu kalian harus siap dengan kehilangan semua uang yang kalian investkan ke koin tersebut atau meme coin tersebut, karena kebanyakan dari meme coin dan juga beberapa koin lah yang baru di launch itu adalah scam dan berakhir rug pull. Ya, ini terus berulang guys. Kenapa bisa terus berulang? Orang buat koinnya tidak sampai 30 detik kok. Dia habis rug pull yang ini, buat lagi yang baru. Habis rug pull, buat lagi yang baru. Maka teman-teman harus selalu tahu, kalau misalnya mau invest di meme coin, terlebih lagi yang baru-baru rilis, kalian harus siap kalau misalnya uang kalian hilang. Dan sekali lagi, please, kalian harus riset dalam dulu sebelum membeli sebuah project. Oke, jadi ini yang pengen saya ingatkan, karena belakangan ini banyak sekali sepertinya orang yang termakan FOMO gitu, karena melihat banyak sekali meme coin yang rata-rata pump luar biasa kenceng, ada yang puluhan ribu persen, ada yang ribuan persen, ada yang bahkan ratusan ribu persen gitu ya. Tetapi yang mereka tidak tahu adalah biasanya ketika sudah banyak sekali orang-orang yang membahas seputaran meme coin, itu biasanya sudah menandakan top gitu dari cycle meme coinnya. Dan biasanya dari sana kita akan start untuk mendapatkan koreksi, dan koin-koin yang kemarin itu sempat hype bisa saja sampai kapanpun tidak akan pernah lagi mencapai all time high-nya. Jadi kalian jangan sampai terpengaruh oleh omongan orang yang mengatakan bahwa coba kalian pikirkan kalau kalian taruh uang kalian segini di koin ini dan koin ini naik akan 1000-2000%, uang kalian akan jadi berapa? Please, jangan sampai kemakan omongan seperti itu, karena biasanya orang-orang yang ngomong seperti itu, dia udah beli duluan, dan dia hanya pengen membuat kalian membeli supaya harga koinnya naik, dan kalian dijadikan liquidity untuk orang yang kemarin sudah membeli, menjual. Itu adalah realitanya, tapi saya tidak menyatakan bahwa kalian tidak boleh main di meme coin, boleh aja, tapi kalian harus tahu resikonya sangat tinggi. Oke? Dan kita juga melihat ada sesuatu yang extraordinary terjadi dalam kurun waktu 24 jam terakhir, guys. Banyak sekali withdrawals yang terjadi dari exchange, gitu ya. Dan menurut saya penyebabnya adalah ini, karena pengumuman dari Binance yang untuk sementara menahan withdrawal Bitcoin. Oke? Dan sekarang permasalahannya sedang diselesaikan oleh Binance, tetapi ya dijamin katanya funds kalian safe. Kalau saya pribadi sih masih percayalah dengan Binance gitu ya, karena beberapa kali sebelumnya mereka juga ya sempat melakukan beberapa hal yang mungkin agak sketchy, tapi pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikannya dan kemudian Binance berjalan secara normal lagi, dan saya rasa ini juga adalah hal yang sama gitu. Mereka hanya untuk sementara menutup withdrawal Bitcoin karena networknya Bitcoin itu tersendat-sendat sekarang karena mungkin ada permasalahan di sana yang sekarang sedang dicoba untuk diselesaikan. Dengan adanya pengumuman itu, kita melihat guys, dalam 24 jam terakhir itu ada net flow luar biasa besar. Bukan net flow, outflow, sorry. Outflow yang luar biasa besar di sini. Kalau kita lihat dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Bahkan kalau kalian tarik dari 2020, ini adalah outflow paling besar, guys. Outflow paling besar semenjak tahun 2020. Penurunannya seberapa? Kalian bisa cek di sini. Minus 178.000 Bitcoin. Minus 178.000 Bitcoin. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Membuat apa yang terjadi? Kita melihat exchange reserve itu kembali drop dari 2.181.000 menjadi hanya kurang lebih 2 juta Bitcoin lagi yang tersisa. Saya nggak tahu apakah ini memang hanya sekedar sementara saja di withdraw karena mungkin takut permasalahan di Binance itu
tereskalasi dan kemudian bermasalah di Binance-nya. Oleh karena itu mungkin orang carinya aman gitu ya, kemudian withdraw Bitcoin keluar dari exchange, ataukah memang pure ada pembelian besar yang terjadi dan kemudian dikeluarkan dari exchange. Tapi in the end of the day, kalau misalnya kita zoom out untuk exchange reserve, dari tahun ke tahun secara eksponensial, walau tentunya di pertengahan jalan akan ada turun naiknya, tapi arahnya secara eksponensial itu terus mengalami penurunan. Oke, dari yang awalnya di tahun 2020 kita masih berada di kurang lebih angka hampir 3 juta Bitcoin, sekarang sudah tersisa 2 juta Bitcoin dalam kurun waktu 3 tahun. Oke, 3 tahun turun 1 juta Bitcoin. Kalau misalnya ini terus berlanjut, sekali lagi, ini tentunya asumsi yang sangat besar, tapi kalau misalnya terus berlanjut, maka kita bisa hitung gitu. Sisanya 2 juta Bitcoin. Ya kan? Per 3 tahun kurang 1 juta Bitcoin. Jadi perlu tidak sampai 1 dekade lagi untuk menyelesaikan dan menghabiskan Bitcoin yang berada dalam exchange. Ya walaupun saya yakin tidak mungkin bakalan habis, pasti akan ada aja liquidity di exchange. Tetapi dengan semakin tipis supply yang berada di exchange, ketika demand-nya nanti mulai start banyak, sekali lagi itu akan mempengaruhi kecepatan kenaikan harga Bitcoin. Oke, dan itulah tentunya harapan kita semua yang merupakan investor cryptocurrency, terutama di Bitcoin, di mana kita melihat harganya kembali meroket naik ke atas. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, yang bisa kita lihat sekarang adalah pada akhirnya market memutuskan untuk melakukan breakdown guys. Oke, dan tentunya ini bukan berita baik, tetapi harusnya teman-teman tidak surprise dengan hal ini, karena yang saya sampaikan juga kemarin bahwa ini adalah sebuah pattern, atau kalian bisa sebutnya juga semacam symmetrical triangle. Bagi saya, pattern symmetrical triangle atau yang kalian sebut pattern ini, itu bagi saya chance-nya bisa 50-50. Gitu. Tergantung breakout-nya ke sebelah mana. Kalau misalnya breakdown, maka kita akan melihat pelanjutan arah ke sana. Kalau breakout ke atas, ya kita akan melihat pelanjutan arah ke atas. Gitu. Jadi ini adalah pattern yang netral gitu. Tidak terlalu condong ke salah satu arah. Ya walaupun kita bisa argue bahwa sebelumnya momentumnya bullish, artinya kita mungkin sedikit probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan breakout, tetapi yang terjadi adalah kita breakdown. Maka kita harus reassess gitu. Evaluasi kembali. Maka yang berarti terjadi sekarang adalah sellers itu sekarang lebih kuat daripada para buyers. Nah, dengan adanya hal itu, maka saya pribadi untuk sementara bakalan cenderung bearish gitu ya untuk short term. Dan ini memperbesar gitu ya, memperbesar chance atau kesempatan di mana senario yang dari minggu lalu kita bahas itu terjadi. Yaitulah kita akan membuat 2 wave correction di sini, atau bahkan 3 wave. Kalau misalnya teman-teman yang setia menonton video saya harusnya tahu ini adalah salah satu senario yang kemarin kita sudah sempat bahas kemungkinan terjadi gitu ya, dan saya rasa ini adalah salah satu senario yang probability-nya paling tinggi terjadi, yaitu adalah minimal kita akan membuat 2 wave correction atau bahkan 3 wave sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Dan ini adalah koreksi yang wajar bagi saya gitu. Karena kalau kalian zoom out guys, ya ini sebenarnya tidak sedalam koreksi yang kita lihat kemarin di sini. Oke, jadi nggak usah terlalu panikkan guys ketika melihat Bitcoin baru drop kurang lebih, kalau misalnya kita ukur ya, kurang lebih hampir 3% gitu ya. Nggak usah panikkan gitu, baru turun 3% kalian udah panik gitu. Gimana nih kok drop Bitcoin terus kok? Itu kalian time frame-nya terlalu kecil gitu. Coba kalian zoom out ke daily. Ini adalah sebuah koreksi yang wajar gitu. Ya walaupun untuk short term karena kita melakukan breakdown, saya bakalan cenderung sedikit ke arah bearish gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau mencari peluang untuk short, saya rasa bisa aja kalau misalnya ternyata kita akan kembali nge-retest lagi ke sekitaran area di sini. Oke. Kalau modelnya seperti ini, cenderung kita membuat bear flag, saya rasa ini adalah chance bagi teman-teman untuk melakukan short, menargetkan gitu ya, menargetkan minimal target pertamanya sampai ke sini. Target keduanya di sini. Target ketiganya itu adalah di sekitaran area 26.500 sampai 26.000. Oke, ini adalah sebuah trade yang secara risk and reward juga harusnya cukup oke gitu ya. Kalau katakanlah teman-teman masuk di sekitaran area di sini, kalian protect diri kalian di sini, maka target pertama di sini harusnya cuma 1:1 gitu ya. Kalau bagi kalian itu tidak terlalu memadai, kalian bisa targetkan ke sekitaran area 27.000. Oke, ini sudah harusnya 2:1.
Kalau di sini, target terakhirnya itu kurang lebih mungkin 3,5 sampai 4:1. Oke, tetapi kita perlu setup yang lebih jelas dari sana, gitu ya. Bukan dari sana, tetapi untuk dapat masuk ke trade di sini, saya masih pengen mencari setup yang lebih jelas, gitu ya. Saya pengen tunggu konsolidasinya lebih lama di sini. Baru setelahnya, kalau misalnya memang ada dikasih, saya akan mencoba untuk melakukan short. Tetapi kalian yang agresif ya tidak perlu wajib ya menunggu juga konsolidasi seperti yang saya lakukan. Kalau kalian memang yakin banget kita bakalan terus melakukan drop, ya silahkan saja kalian mau masuk di sebelah mana kalau punya setupnya. Kalau saya pribadi mungkin cenderung lebih konservatif. Kalau misalnya idealnya adalah saya mau lihat modelnya seperti ini, seperti ini. Kayak lagi, konsolidasinya lebih panjang. Dan dari sana, saya akan melakukan short. Oke, nah yang dapat menginvalidasi senario di mana kita akan membuat koreksi wave kedua di sini adalah kalau ternyata kita kembali closing di atas area trendline di sini dan kemudian retest, maka ini justru bisa flip menjadi apa? Inverse head and shoulder. Nah, kita justru bisa kembali reverse ke atas kalau kita breakout dari sini, terlebih lagi breakout dari area trendline besar di sini. Ini adalah tentunya harapan kita semua. Dan kalau konsolidasi, ini justru saya akan jadikan peluang untuk long. Saya tidak mau long di sini, kenapa? Karena RR-nya tidak memadai, guys. Ini sudah saya sampaikan juga di video kemarin. Tapi kalau untuk short di sini, saya rasa masih make sense. Oke? Selama kalian dapat setup yang jelas, dan kalian tahu harus keluar di sebelah mana kalau ternyata setup tersebut salah. Ingat, kita sudah beberapa kali mendapatkan setup yang cuan dalam beberapa hari terakhir. Jangan sampai hanya satu setup ini saja dapat wipe out semua profit yang sudah kalian hasilkan di sini, di sini, di sini, atau dimanapun lah. Dan kalian hanya berakhir misalnya menghilangkan semua profit yang sudah kalian kumpulkan hanya karena kalian tidak mau menaruh stop loss dan membiarkan Bitcoin terus-menerus naik, dan justru kalian bisa mendapatkan loss. Selain mencuci semua profit yang kalian dapatkan di sini, bahkan kalian kehilangan uang sekarang. Jangan sampai itu terjadi. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. In the end of the day, kesimpulannya adalah short term saya bearish selama kita mampu maintain di bawah area trendline ini. Kalau misalnya dikasih setup berupa konsolidasi lebih panjang, ini akan saya jadikan setup sebagai short. Oke, target pertama di sini, target kedua di sini, target ketiga adalah di sekitaran area 26.000. Oke, so saya rasa itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.